Safari sang mantan presiden berujung kritik dan perdebatan disampaikan melalui media sosial dan disaksikan publik ramai. Etiskah komunikasi antara presiden dan mantan presiden dilakukan di ruang publik? Saudara, inilah Satu Meja, episode Saling Sindir Jokowi SBY. Besar harapan kami, pandangan dan rekomendasi ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden dan pemerintahan kita sekarang ini karena tujuan kami baik. Safari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertajuk Tour de Java telah berakhir. Namun berakhirnya safari tidak menjadi akhir dari kontroversi. Di sela kunjungannya tersebut, Presiden ke-6 Republik Indonesia ini mengeluarkan kritik untuk pemerintahan Jokowi yang dinilai terlalu menguras anggaran demi infrastruktur padahal ekonomi sedang lesu. Infrastruktur sangat penting, tapi ingat jangan sampai APBN diserap habis atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Selang beberapa hari pasca kritikan tersebut, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke proyek pusat olahraga di Hambalang yang kini mangkrak. Ini saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan. Apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Tetapi sekali lagi, yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Istana melalui staf khusus bidang komunikasi Johan Budi menepis anggapan bahwa kunjungan ke Hambalang adalah bentuk sindiran dan mengatakan bahwa kunjungan tersebut sudah direncanakan sejak lama. Meski kemudian SBY menjawab melalui media sosial pendapatnya terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang. Benarkah kedua tokoh yang pernah dan sedang menjadi pemimpin negeri ini saling sindir? Bagaimana seharusnya keduanya berkomunikasi, termasuk bahu-membahu menyelesaikan warisan pekerjaan sebelumnya yang terbengkalai. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja. Langkah Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Hambalang memicu kontroversi. Langkah itu dianggap jawaban atas Tour de Java yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Satu Meja malam ini kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Partai Demokrat, Bang Hinca Panjaitan. Selamat malam. Selamat malam, Bung Budiman. Ada Direktur Eksekutif Polkom, ya, Pak Dr. Heri Budianto. Malam, Pak Heri. Ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bu Dwi Ria Latifah. Malam. Ada praktisi media sosial yang sangat aktif menjadi seleb tweet, Nukman Lutfi. Malam, Nukman. Malam, Mas Budi. Dan di ujung telepon ada juru bicara Presiden, Pak Johan Budi. Pak Johan. Selamat malam, Mas Budiman. Malam, Pak Johan. Saya mau mulai dari pertanyaan ke Pak Johan dulu. Ya. Langkah Presiden mengunjungi Hambalang dianggap sebagai sebuah kritik atau jawaban atas sindiran dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mengkritik soal pembangunan infrastruktur dan beberapa isu lain. Gimana sebetulnya? Iya, jadi seperti yang telah disampaikan ya, bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sebenarnya jauh hari sebelum Tour de Java-nya Pak SBY ya, yang ke Jawa itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Yang menjadi concern Presiden adalah aset negara itu harus diselamatkan. Dan sebelum kunjungan ke Hambalang, Presiden telah memerintahkan Menpora sebenarnya 2 minggu sebelumnya untuk melihat kondisi dari proyek pembangunan gedung sekolah atlet atau wisma atlet di Hambalang itu. Jadi ceritanya seperti itu dan sama sekali
tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Tapi bagaimana sebetulnya pihak istana menanggapi kritik, menanggapi sindiran atau mendirikan apapun yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal menteri-menteri di era SBY lebih kompak, infrastruktur tidak pantas dilakukan sekarang dalam kondisi ekonomi lesu? Ya, saya kira kritik bisa datang dari siapa saja, termasuk dari Pak SBY. Sejak awal disampaikan bahwa Pak Jokowi, Presiden Jokowi tidak imun ya terhadap kritik. Masukan-masukan itu tentu dipakai sebagai untuk memperbaiki kalau kritik itu memang sesuai dengan kenyataannya gitu ya, harus diperbaiki, tentu akan diperbaiki. Demikian juga kalau kritik itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di pemerintahan sekarang, tentu kritik itu digunakan sebagai bahan masukan saja, dan saya kira sah-sah saja ya. Saya tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak SBY, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebagai sebuah istilah teman-teman media sebagai berbalas pantun. Berbalas pantun. Tidak ada satupun kebetulan Pak Presiden kita kan juga punya Twitter ya. Tidak satupun Twitter dari Pak Presiden Jokowi itu menanggapi apa yang ada atau apa yang dilakukan oleh Pak SBY. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Pak SBY saya kira sebagai hal yang lumrah saja untuk memberi masukan, dan kalimat yang digunakan kalau kita cermati secara lengkap bahwa Pak SBY memahami apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur ya. Dan saat ini pemerintah Presiden Jokowi di 2016 ini memang ada dua hal. Yang pertama deregulasi, yang kedua adalah akselerasi terhadap pembangunan yang salah satu fokusnya adalah infrastruktur. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi sesuai dengan visi dan misi yang dilakukan di pemerintahan sekarang. Oke, Pak Johan, saya ke Bang Hinca Panjaitan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada sebetulnya untuk menjawab dari kritikan Tour de Java, itu sudah direncanakan sebelumnya, tapi reaksi dari Partai Demokrat juga tampaknya keras juga sebenarnya terjadi. Enggak, Demokratnya santai aja itu. Santai aja. Media aja yang keluarin begitu. Karena kami Tour de Java itu kerja politik biasa saja. Kami turun mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Kami bagi dua, meet the kader dan meet the people. Kami mendengar, kemudian kami catat, sampai akhirnya dapat 10 isu itu betul-betul rangkaian dari situ. Tapi ada ungkapan yang dari pernyataan yang dikutip media bahwa ada yang tidak suka sebetulnya dengan kunjungan Tour de Java. Apakah ini dimaksudkan kepada pihak-pihak yang memang menjawab itu dengan hambalang? Enggak juga, karena memang muncul pertanyaan di media sosial menyindir atau mengkritisi Tour de Java itu, ya kita terima sebagai kritikan, lalu kita jawab. Tidak ada niat kami untuk lebih dari sekedar kami kerja politik, kami serap dan kami sampaikan. Itu saja, dan ini memang kerja yang harus kami lakukan karena pilkada serentak kedua ini segera 2017. maju ya. Itu dalam rangka konsolidasi partai. Iya. Kami ketemu, jadi kalau meet di kader itu ketemu DPC yang ada pilkadanya, Kabupaten Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya, terus sampai ke Jawa Timur. Itu ketemu kadernya. Nah, ketemu masyarakatnya bicara gitu. Nah, masyarakat bertanya, ada yang minta, Pak jadi presiden lagi dong, gitu dijelasin. Nggak bisa, udah 2 kali. Ayo dong, Bapak jadi presiden aja. Nggak bisa, udah 2 kali gitu. Sampai akhirnya di Purworejo, dia tanya terus, keluarlah kita bilang, oke, kita pada waktunya nanti, namanya juga partai politik, kita akan punya calon presiden pada waktunya. Biarkan kami mencari someone. Kan begitu, sampai situ biasa saja dan itu ngerespon ke masyarakat. Oke, saya kembali ke Pak Johan. Pak Johan, apakah memang sebetulnya komunikasi lewat dunia digital atau virtual seperti sekarang ini lebih efektif untuk membangun komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak SBY? Ya, seharusnya tidak melalui Twitter ya, atau melalui media sosial ya. Saya yakin komunikasi yang dibangun oleh Pak SBY dengan Pak Jokowi bisa lebih baik mungkin secara langsung, dan saya kira tidak ada persoalan ya antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Yang menjadi persoalan kan ada pendukung
Pak SBY ini terlalu reaktif gitu ya. Pendukung Pak SBY terlalu reaktif? Reaktif melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Hambalang. Pak SBY-nya sendiri saya yakin niatnya tentu baik, memberi masukan kepada Pak Presiden Jokowi selaku yang memerintah sekarang, dan dalam bahasa yang digunakan oleh Pak SBY juga ini kan memahami ini kita dukung selama pemerintah melakukan hal yang sesuai dengan keadaan, dan kita memberi masukan, tidak hanya itu, memberi solusi juga kalau nggak salah begitu. Oke. Dan Demokrat sebagai sebuah partai saya kira sah-sah saja untuk itu, dan juga harusnya mereka juga harus memahami apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dalam melaksanakan pemerintahan yang sekarang gitu. Komunikasi, Pak Johan, komunikasi lewat media sosial dilakukan sekarang karena memang akses komunikasi yang head to head atau pertemuan antara Pak SBY Pak Jokowi tersendat sehingga lewat media sosial, atau seperti apa sebetulnya? Ya, sebenarnya saya ingin meluruskan ini, Mas Budiman. Oke, silakan. Tidak pernah ada saling berbalas melalui media sosial ya antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Saya tidak pernah membaca itu. Pak Jokowi tidak pernah merespon apapun yang melalui Twitter. Twitter Pak Presiden Jokowi itu lebih banyak berkaitan dengan apa yang dilakukan baik sebagai pribadi Presiden Jokowi maupun sebagai presiden yang melaksanakan tugas-tugas itu. Tidak pernah sekalipun di Twitter Pak Presiden Jokowi menanggapi atau menyerang seseorang. Saya kira tidak pernah itu, sehingga tidak pas kalau topiknya menjadi saling berbalas pantun melalui media sosial gitu. Kan nggak ada di situ gitu. Yang ada adalah yaitu tadi pendukungnya Pak SBY terlalu reaktif, mengomentari terlalu jauh gitu ya, menganalisa yang menurut saya tidak ada sama sekali kunjungan ke Hambalang itu dikaitkan dengan Tour de Java itu. Saya kira tidak ada sama sekali. Karena saya pada waktu itu hadir juga ya di Hambalang mendampingi. Oke, Pak Johan, terima kasih Mas Johan. Apakah betul komunikasi melalui media sosial akan bisa memancing reaksi dari para pendukungnya? Jawabannya setelah jeda berikut ini.